Selama kami menyembah Tuhan, kami nikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini ada hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami menyembah Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Allah ada di rumah kami masing-masing. Sehingga setiap kami tidak ada satu orang pun yang terlewat daripada anugerah dan kelawatan Allah atas kami. Sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Bapa. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Sehingga malam hari ini bukan hanya sekedar ibadah online, fasting and breakthrough prayer yang biasa kami lewati, yang biasa kami ikuti bersama-sama. Tapi malam hari ini malam di mana kami berjumpa dengan Roh-Mu. Malam di mana kami mengalami terobosan karena kami tahu Roh Allah ada dalam hidup kami. Dan barang siapa bersatu dengan Roh Allah, maka dia akan bersatu dengan Allah, dan dia akan mengalami kuasa Allah. Kami di rumah kami masing-masing, kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami ada dalam satu hati yang menyembah Yesus, menyembah Allah. Sehingga di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dijamah Tuhan, yang sakit disembuhkan. Siapapun mereka, apapun sakit penyakit mereka, ketika mereka datang kepadamu, menjamah lawatan-Mu ya Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Bahkan mereka yang susah malam hari ini dihiburkan. Mereka yang butuhkan jalan keluar malam hari ini menemukan kasih dan lawatan kuasa Tuhan dan lihat jalan keluar. Malam hari ini kami rindu firman-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu urapan-Mu mengalir atas kami. Dalam keterbatasan kami, biarlah kami mengerti akan firman. Sehingga ketika firman yang kami dengar malam hari ini mendapatkan tempat di hati kami, maka kami dipuaskan secara khusus. Malam hari ini adalah malam di mana kami mengikuti ibadah online, breakthrough prayer. Kami imani dan kami percaya ada terobosan dalam hidup kami. Ada terobosan kesehatan, ada terobosan ekonomi, ada terobosan rumah tangga, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu yang tergenapi atas kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Alkitab jelas mencatat orang yang mencari Tuhan, orang yang lakukan sesuatu beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tahu kita menyembah Allah yang hidup, yang diberikan kepada kita, memberikan kepada kita upah buat mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayo. Sama-sama bilang sama saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kita datang bukan cuma sekedar menyaksikan, kita bukan cuma sekedar menonton, tapi kita rindu berjumpa dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan ini yang saya percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari ambil kitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita secara khusus malam hari ini dalam ibadah online, fasting and breakthrough prayer. Ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang merasa berjasa. Merasa berjasa. Mungkin agak sedikit unik. Kenapa saya katakan merasa berjasa itu berbahaya, saudaraku? Karena ada orang-orang yang nantinya ketika dia mulai merasa berjasa melakukan sesuatu dengan kepada orang lain, dia berharap sesuatu. Karena pada dasarnya manusia berharap imbalan gitu. Iya kan? Saya udah tolong orang lain, tapi tiba-tiba orang lain itu nyakiti hati saya kecewa sekali. Saya sakit hati sekali. Kenapa? Karena orang ini dulu saya sudah tolong pendeta. Dulu waktu dia nggak ada duit, saya pinjemin duit.
Sekarang giliran saya lagi susah, dia nggak mau tolong saya. Karena apa? Merasa berjasa. Saya sebagai suami, pendeta, saya udah lakukan yang terbaik buat istri saya. Saya sebagai seorang istri, pendeta, saya udah lakukan yang terbaik buat suami saya. Tapi apa balasannya? Lihat, saudara mungkin pernah dengar kata-kata itu. Ini yang saya bilang, seringkali orang yang merasa berjasa berbahaya. Itu sebabnya saya mau ajak setiap kita menyadari bahwa kalau kita lakukan sesuatu yang baik buat orang lain, either dia keluarga kita, mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu, mungkin dia anak-anakmu, jangan menuntut balas. Karena ketika mereka tidak sanggup membalas apa yang kau buat, engkau jadi orang-orang yang kecewa dan berkata, nyesal saya berbuat ini. Ini yang berbahaya. Makanya jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang udah engkau buat, karena engkau juga bisa buat seperti itu karena Tuhan mampukan engkau. Kita bisa tolong orang karena Tuhan mampukan kita. Kita bisa tolong orang, kita bisa bantu orang, kita bisa buat sesuatu yang berharga buat orang lain karena Yesus memampukan kita. Karena itu kita nggak boleh merasa berjasa. Alkitab jelas katakan, dari dia, bagi dia, oleh dia, untuk dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita cuman hamba. Nah, ini yang saya mau bagikan malam hari ini buat setiap kita, sehingga siapapun kita tidak lagi memiliki hati yang dongkol, hati yang kecewa. Ini orang saya udah bantu, ini orang saya udah tolong, ini orang udah saya lakukan yang baik, tapi nggak ada balasannya. Hei, jangan berharap balasan. Ingat, kita buat baik supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Bukan kemuliaan bagi kita, no. Bagi Bapa. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang, dan supaya apa? Bapamu dipermuliakan. Nah, ini yang malam hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Lihat dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-22 dan ayat 23. Ya, kita lihat firman Tuhan sama-sama. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Lihat, orang ini minta diperhitungkan. Tuhan, kami udah buat sesuatu loh buat Tuhan. Tuhan, kami udah lakukan ini demi nama Tuhan. Kami udah lakukan ini demi nama Tuhan. Masa Tuhan gak tolong kami? Masa Tuhan gak bela kami? Sama kan kalau kita lihat hari-hari ini. Tuhan, saya udah beribadah loh. Tuhan, saya udah berdoa. Tuhan, saya udah berpuasa loh. Masa Tuhan gak pulihkan saya? Masa toko saya gak diberkati? Masa toko saya, usaha saya, dagang saya hancur? Jadi kayak transaksional gitu loh. Lakukan sesuatu untuk sesuatu. Nah, ini yang berbahaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya motivasi kita melakukan sesuatu itu ada imbalan. Ketika kita tidak mendapatkan imbalan itu, kita jadi kecewa, kita marah, kita dongkol, kita sakit hati. Kenapa? Karena berharap sesuatu yang tidak pasti. Jangan berharap sesuatu yang tidak pasti. Ngapain kita berharap sesuatu yang tidak pasti? Orang kembalikan kebaikan kita, orang kembalikan kebaikan kita yang pernah kita buat kepada dia, itu kan sesuatu yang tidak pasti. Ya kalau orang itu mau buat, kalau orang itu nggak mau, kita mau apa? Nuntut. Hello, kita diberikan kemampuan untuk tolong orang, itu pun bukan karena kita, karena Tuhan gerakin hati kita. Ya, jadi jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang kau buat. Makanya firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, lihat, Kolose 3 ayat 23, ini ayat yang terkenal ya saudara ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Yang pertama. Yang kedua, berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena ketika engkau berbuat untuk manusia dan manusia tidak menghargaimu, maka engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau pahitan. Ketika engkau berbuat untuk manusia dan manusia tidak bisa membalasnya, engkau menjadi kecewa. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah
engkau menerima upahnya. Ini penting. Kalau manusia memujimu, kalau manusia membalas apa yang kau buat dengan kebaikan juga, itu bonus. Tapi bukan itu yang kita kejar. Halo? Yang kita kejar bukan kebaikan yang dibuat oleh manusia. Karena lebih baik kita menerima upah dari Tuhan. Buat apa dari manusia? Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi biarlah Tuhan yang menggerakkan. Saya tidak mau mengandalkan manusia, saya hanya mau mengandalkan Tuhan. That's it. Itu yang benar. Jadi mulai hari ini, apapun yang kau buat, ingat, aku buat bukan untuk dia, aku buat karena aku mengasihi Tuhan. Sehingga ketika orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, orang yang kita support tidak membalas kita, kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menabur sesuatu kepada orang yang tidak membalas saya. Karena saya tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memberikan upah buat setiap kita. Katakan amin. Ya, jadi suatu kali ada peristiwa nih saudara. Ini peristiwa ini yang saya percaya ini karena dia berharap sesuatu. Lakukan sesuatu dan berharap sesuatu. Tentang hidupnya Kain. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 5. Ya, jadi ingat, ya, lu buat sesuatu buat aja. Tapi tujuan satu, motivasinya jelas. Saya buat tolong orang, saya bantu orang, saya buat sesuatu karena saya mengasihi Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Suatu kali Kain dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan ayat sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sampai di sini baik. Kain lakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dari hasilnya apa yang dia kerjakan. Ayat 4, Habel pun juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Ayat 4 masih selanjutnya dibilang apa? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa hati Kain panas? Karena tidak dihargai apa yang dia beri. Kenapa hati Kain panas dan mukanya muram? Karena tidak diindahkan apa yang dia lakukan. Lihat, Kain berharap sesuatu. Makanya Tuhan negur Kain. Di ayat selanjutnya nanti kalau saudara baca. Apakah mukamu tidak berseri-seri Kain ketika engkau berbuat baik? Berarti maksud Tuhan, engkau sudah berbuat baik. Engkau lakukan hal yang baik, it's good. Kain sudah melakukan hal yang baik. Tapi dia berharap sesuatu yang lebih. Dia berharap Tuhan hargai ke apa yang saya sudah buat. Tapi Alkitab menjaga Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Itu haknya Tuhan. Dia mau mengindahkan persembahan siapa, dia mau angkat siapa, orang siapa yang dia mau angkat, dia mau promosikan siapa, itu suka-sukanya dia. Siapa kita nuntut? Kain mengharapkan sesuatu tapi Kain tidak menerimanya. Itu sebabnya Kain hatinya panas dan mukanya muram. Dari situ dia mulai merancangkan yang jahat. Kenapa? Dimulai dari hati yang panas. Ada banyak anak-anak Tuhan lakukan sesuatu yang baik, tapi dia berharap sesuatu juga dari orang yang dia berbuat baik kepadanya. Dia berharap, ya lu minimal terima kasih kek. Loh, zaman sekarang ada orang yang memang kurang ajar, saudara. Ada zaman sekarang memang ada orang yang kurang ajar, dikasih angin, apa namanya itu bahasanya, dikasih hati minta pelak, dikasih hati minta jantung. Udah ditolong orang gak ada ucapan syukurnya. Iya, tapi jangan kaget, kita tinggal di dunia. Orang-orang di akhir zaman Alkitab bilang makan jadi seperti itu kok. Jangan stres ngadepin itu. Makanya sikap kitanya yang mesti diubah. Bukan orang yang kita ubah, sikap kita yang kita ubah, hati kita yang kita jaga. Sehingga ketika sikap orang berbeda kepada kita oke, santai aja. Kenapa? Saya tahu saya masih hidup di dunia kok. Orang bisa lakukan segala sesuatu yang jahat pada hidup saya, oke. Saya tolong orang tapi orang gak say thanks sama saya, oke. Saya bantu orang tapi justru orang itu nusuk saya dari belakang, oke. Wah, memang kenapa gitu loh. Kan kita masih tinggal di dunia, orang-orang bisa buat seperti itu kok.
Ada banyak anak-anak Tuhan kecewa, ada banyak anak Tuhan kepahitan, ada banyak anak-anak Tuhan stop, berhenti berbuat baik karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Buat apa saya tolong orang lagi lah, capek. Bantu-bantu orang gak dihargai, bantu-bantu orang gak diucapkan terima kasih, udahlah. Kau sudah masuk jebakan iblis. Kenapa? Karena dengan demikian kau tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berbuat baik kepada semua orang. Karena kau berharap sesuatu. Ingat apa yang firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 4. Coba lihat. Saudara, saya mau ayat-ayat ini saudara catat, sehingga saudara nanti baca lagi di rumah ya. Baca lagi, ulang lagi, sehingga ngelotok gitu loh ya. Matius 6 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Yesus bilang begini saudara, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi. Memang konteksnya pada saat itu adalah persembahan. Tapi apapun itu yang kita berikan untuk Tuhan, baik persembahanmu, perbuatan baikmu, hendaklah engkau lakukan apa? Diberikan dengan sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Siapa yang membalas? Halo? Bapa di surga yang akan membalasnya kepadamu. Sama, Kolose 3 ayat 23 dan 24 juga bilang begitu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhan lah engkau menerima upah. Jadi pemberian upah, balasan apa yang engkau buat, itu bukan dari manusia, bos. Halo? Itu dari Tuhan. Jangan berharap sama manusia, engkau akan kecewa. Jangan berharap. Berulang-ulang saya bilang, jangan berharap. Kalaupun kau berlaku baik kepada suamimu yang kepala batu, jangan hitung-hitungan, Pak, tapi saya udah baik sama dia, tapi kok dia justru malah selingkuh ya. Mungkin kau suami-suami udah melakukan kebaikan, tapi istrimu masih kepala batu. Jangan nuntut sesuatu. Lakukan aja apa yang menjadi tugasmu sebagai suami. Lakukan aja apa yang menjadi tugasmu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Kain merasa meminta sesuatu, dia berharap sesuatu, tapi dia tidak dapatkan. Disitulah Kain mulai kecewa, disitulah Kain mulai sakit hati. Saya percaya ada banyak dari kita ngalamin hal ini. Itu sebabnya Tuhan tahu dalam hati saya untuk menyampaikan hal ini. Jangan merasa berjasa dengan apa yang kau buat. Jangan merasa engkau harus dibalas dengan kebaikan apa yang pernah kau buat. No, yang pertama kau mesti ingat, itu Tuhan mampukan dirimu untuk melakukan hal itu. Kalau Tuhan tidak taruh sesuatu, maka engkau tidak akan pernah bisa melakukan itu. Tapi karena Tuhan taruh sesuatu dan Tuhan gerakkan hatimu, dan engkau memang yang merespon, maka kita bisa melakukan hal-hal yang baik, menolong orang, membantu orang dengan segala cara. Tapi ingat, upahmu itu ada di tangan Bapa. Bapa yang tersembunyi yang akan memberikan dan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, karena itu saya pelajari, miliki prinsip hidup ini. Nah, pegang saudara, hal ini yang saya mau bagikan kepada setiap umat Tuhan. Ini prinsip hidup. Jangan mengingat apa yang pernah engkau buat atau perbuatan baik kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah mengingat setiap perbuatan baikmu kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi nih biar pas ya kan. Jangan pernah mengingat segala perbuatan baikmu kepada orang lain, tetapi ingatlah selalu apa yang engkau pernah alami, perbuatan baik orang lain kepada dirimu. Jangan pernah lupakan perbuatan baik orang lain kepada dirimu. Camkan itu. Apa yang kau buat kepada orang lain, perbuatan baikmu kepada orang lain, kau tolong orang, kau bantu orang, forget it, lupakan. Tapi jangan pernah melupakan sedikit pun perbuatan baik orang lain kepada dirimu. Ingat dia, ingat orang itu. Kau pegang hal itu saudara, maka kau akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan. Pastikan kau pegang hal itu. Jangan ingat-ingat perbuatan baikmu kepada orang lain. Anggap itu tidak pernah terjadi, karena kau akan terima upahnya itu dari Tuhan. Karena ketika kita gak pernah menganggap perbuatan baik itu, kita gak pernah ingat-ingat, maka kita gak berharap apa-apa.
Tapi ketika kita ingat-ingat, maka kita berharap sesuatu dulu. Mudah-mudahan dia balik ya, mudah-mudahan dia bales gue ya. Kan gue udah pernah tolong dia, kan gue pernah bantu dia. Stop ingat-ingat perbuatan baik yang pernah engkau buat kepada orang lain. Tetapi ingatlah selalu perbuatan baik orang lain kepada dirimu. Jangan pernah lupakan. Nah, saya pelajari karena merasa berjasa itu berbahaya. Ya, merasa diri berjasa itu berbahaya, saudara. Biarlah orang lain yang berkatakan engkau berjasa, tapi dirimu jangan mengangkat engkau, dirimu sendiri jangan. Makanya Alkitab katakan kalau ada orang, janganlah engkau memuji dirimu sendiri, biarlah pujian itu keluar dari mulut orang lain kepadamu. Jangan kau yang memuji diri. Jangan kau yang merasa berjasa, biarlah orang bilang, oh gue merasa berjasa ditolong sama dia lo. Itu pujian, itu bonus, tapi bukan itu yang kita kejar. Karena merasa berjasa itu berbahaya. Jadi yang pertama, karena merasa berjasa itu berbahaya, maka yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita buat dan kerjakan adalah seperti untuk Tuhan. Pegang. Tuhan, apapun yang saya buat, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan suruh saya sebagai anak-anaknya untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Saya berbuat baik karena saya sudah diperlengkapi untuk berbuat baik. Dan kalau saya berbuat baik, saya buat itu karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya tahu upahnya datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai manusia, pakai. Tapi saya nggak mau berharap kepada manusia. Itu kita pegang. Ya, jadi yang pertama, karena merasa berjasa itu berbahaya, maka yang pertama ingat bahwa segala sesuatu yang kita buat dan kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Kau tolong orang, kau bantu orang, itu karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena orang itu. Ya memang karena orang itu perlu dibantu juga, tapi karena kita nggak mau beralasan karena orang itu. No, karena kita digerakkan Tuhan, karena Tuhan taruh sesuatu di hati kita, maka kita tolong orang. Yang kedua, karena merasa berjasa itu berbahaya, maka lupakan segala sesuatu. Ini yang tadi saya bilang, yang pernah kita kerjakan untuk menolong orang lain. Lupakan, jangan ingat-ingat. Jangan ingat-ingat. Jangan justru engkau catat. Ada orang catat list. Oh, ini saya udah buat baik sama dia. Ini. Catat terus sampai panjang kertasnya. Giliran dia perlu, dia minta tolong. Ayo dong, bantu lo. Gue udah tolong lu, udah bantu lu. Ya kalau dia mau balas, puji Tuhan. Tapi kalau dia nggak mau balas, kita nggak nuntut. Karena kita tahu kita sudah menerima upah kok dari Tuhan. Tuhan yang catat, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Jadi yang kedua, jangan merasa berjasa, karena merasa berjasa itu berbahaya. Karena merasa berjasa itu berbahaya, maka lupakan, hapus dari memori pikiran kita ketika kita pernah tolong orang. Jangan ingat-ingat. Ya, yang ketiga, karena merasa berjasa itu berbahaya, maka banyaklah bekerja, sedikitlah berbicara. Banyak bekerja, banyak buat sesuatu, banyak tolong orang, tapi jangan banyak ngomong. Kenapa? Karena ketika kita mulai banyak ngomong, kita akan mengumbar-ngumbar tuh. Tuh orang pernah buat tolong tuh. Oh, tuh orang kalau nggak gua tolong ada di got sekarang. Oh, tuh orang kalau nggak tolong susah hidupnya kalau bukan karena gua. Karena terlalu banyak ngomong. Biar tanganmu banyak bekerja, mulutmu banyak berdiam. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita tolong orang. Apa yang kita kerjakan, kita bantu orang. Karena merasa berjasa itu sangat berbahaya. Maka yang ketiga, sedikit bekerja, sedikit berbicara, banyak bekerja. Dan yang keempat, yang terakhir, karena merasa berjasa itu berbahaya, maka jangan pernah berharap apapun ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Jangan pernah berharap apapun. Engkau lakukan sesuatu, lakukan dengan tulus. Engkau kerjakan sesuatu, kerjakan dengan tulus. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa berharap apapun. Jangan berharap pujian, jangan berharap balasan. Pujian bagi Tuhan loh. Karena Alkitab tadi katakan, Yesus sendiri bilang, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, supaya dengan perbuatan baik kita Bapa dipermuliakan. Bukan kita yang diangkat-angkat, bukan kita yang dipuji-puji. Apapun yang engkau buat, jangan pernah berharap untuk orang lain balas kepadamu. Kalaupun dia bisa dan mengingat,
itu bonus, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita kejar. 4 hal ini saya bagikan malam hari ini buat setiap kita, agar kita menyadari bahwa merasa berjasa itu berbahaya. Biarlah orang yang mengatakan bahwa kita berjasa, bukan kita yang merasa diri berjasa. Karena upah kita datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi biarlah kita menyadari Tuhanlah yang gerakkan hati manusia, bukan saya memaksa manusia untuk lakukan sesuatu buat saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa ketika kami melakukan sesuatu, kami tidak boleh berharap untuk menerima balasannya. Kami lakukan sesuatu karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu melakukan segala yang baik dalam hidup kami. Kalau kami bisa tolong orang, kalau kami bisa bantu orang, karena kami tahu Tuhan yang memberikan kami kemampuan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa membantu sesama kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami merasa berjasa, sesungguhnya kami sudah jatuh. Tapi biarlah kami lakukan segala sesuatu dan tidak berharap pujian, tidak berharap balasan dengan apa yang kami buat untuk menolong orang, untuk melakukan apa yang baik. Hamba berdoa malam hari ini bagi umat Tuhan. Jika ada di antara mereka yang malam hari ini bergabung dan mengikuti ibadah fasting and breakthrough prayer, dalam hati mereka masih berharap sesuatu kepada manusia, Tuhan jamah hati mereka. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan, kami berharap kepada manusia hanyalah sia-sia yang kami dapatkan. Tapi biarlah pengharapan kami, biarlah kami harus datang kepada Tuhan dan kami berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba meneruskannya bagi umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari hidup mereka terus berbuat baik tanpa merasa berjasa. Mereka akan lakukan terus apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka untuk mereka kerjakan. Tolong orang, bantu orang. Apapun yang mereka bisa buat, tanpa berharap imbalan, tanpa berharap perbuatan kembali kepada mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kedewasaan iman itu ada dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, malam hari ini secara khusus dalam ibadah online fasting and breakthrough prayer, kami mengambil waktu berpuasa di hari ini. Dan secara khusus malam hari ini kami mau mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, yang telah kami tuliskan di selembar kertas di rumah kami masing-masing. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing angkat setiap pokok-pokok doa yang telah engkau tuliskan di altar kudus Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mengangkat setiap apa yang menjadi kerinduan umat Tuhan satu persatu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah yang menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik, dengan cara Tuhan yang indah. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengangkat selembar kertas di mana dalamnya ada pokok-pokok doa yang kami naikkan di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan bukakan, satu persatu Tuhan jawab. Di dalam nama Yesus terjadi, kami imani terjadi. Satu persatu kami akan mencoret setiap pokok-pokok doa yang sudah dijawab, dan kami akan melihat seluruhnya selesai oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Turunkan setiap pokok doa kita. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Dan kami percaya tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini kami lihat terobosan dalam hidup kami. Terjadi terobosan ekonomi, terjadi terobosan kerohanian dalam hidup kami, terjadi terobosan keuangan, terjadi terobosan kesehatan, terjadi terobosan rumah tangga. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati. Kami umat mengucapkan berkat buat bangsa kami, karena kami mengasihi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami.
Pulihkan Indonesia. Jauhkan bangsa kami dari setiap penyakit sampar, apapun penyakitnya. Kami berdoa mematahkan segala siasat, niat, rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus tidak berlaku, digagalkan atas bangsa kami. Bahkan Tuhan singkapkan setiap hal-hal yang jahat yang dibuat oleh seseorang. Siapapun dia, disingkapkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa Tuhan menjaga, menyertai bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada dijaga, disertai Tuhan, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, kami berdoa, Kapolri, Panglima TNI, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, beri mereka hati yang takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa kami. Kami juga ucapkan berkat di tahun 2024 akan ada pemilihan presiden Tuhan. Kami berdoa sehingga pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah itu yang memimpin bangsa kami. Bahkan setiap niat rancangan orang jahat, setiap roh adu domba yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas bangsa kami, untuk membuat kegaduhan atas bangsa kami menjelang pemilihan presiden, kami berdoa sepakat mematahkannya di dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia dilindungi Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami umat Tuhan berdoa untuk kedamaian, untuk ketentraman bangsa kami, sehingga tercipta hal-hal yang baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar kasih kuasa Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa pada akhirnya menyerahkan umat-Mu satu persatu. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Lebih lagi, hari demi hari ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, lakukan yang terbaik bagi semua orang. Dan anggap engkau tidak pernah melakukan apa-apa. Biarlah Bapa yang tersembunyi yang membalas setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita kembali ketemu minggu depan di hari Senin dalam doa pagi. Pastikan setiap kita hidup untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.